Apa perlunya Yesus puasa? Peristiwa Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam sangat menarik perhatian. Ini adalah puasa paling dramatis yang tercatat dalam Alkitab, sehingga Matius, Markus, dan Lukas perlu melaporkan itu dalam kitab-kitab mereka. Matius menulis bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 4 ayat 1. Bagaimana mungkin Roh Kudus ingin Yesus dicobai? Para penulis Injil tidak ada yang memberikan rincian detail soal itu, tapi mereka memberikan petunjuk. Persiapan pertempuran dan pelayanan. Peristiwa Yesus puasa 40 hari 40 malam bukan kejadian yang berdiri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes dan tepat sebelum pelayanan publiknya yang akan berakhir dengan kematiannya yang kejam. Para penafsir Alkitab menyebut bahwa saat Yesus berpuasa di padang gurun, tampaknya seperti pelatihan dasar jasmani dan rohani untuk membentenginya menghadapi serangan gencar yang akan datang saat Yesus melakukan pelayanan. Kata Yunani untuk menggoda dalam teks berarti sesuatu seperti menguji atau mencoba. Saat itu Yesus akan melawan setan beserta gerombolannya. Puasa 40 hari 40 malam. Angka 40 memiliki keistimewaan sendiri dalam Alkitab. Banyak peristiwa dalam Alkitab menempatkan angka 40 di dalamnya. Pada zaman Nuh, hujan turun selama 40 hari 40 malam. Musa menghabiskan 40 hari 40 malam dengan berpuasa di puncak Gunung Sinai ketika dia menerima 10 perintah dari Tuhan. Dan orang Israel melakukan perjalanan ke tanah perjanjian selama 40 tahun setelah mereka meninggalkan Mesir. Tuhan beberapa kali memberikan waktu sepanjang 40 hari atau malam atau tahun datang tepat sebelum sesuatu yang baru terwujud. Begitu juga dengan Yesus di padang gurun. Marcelino de Ambrosio, seorang penulis Kristen, mengatakan bahwa puasa Yesus itu adalah pendahuluan untuk kelahiran Israel baru yang dibebaskan dari dosa, didamaikan dengan Tuhan, dan diatur oleh hukum roh daripada hukum yang dipahat di batu. Adam pertama gagal dalam ujian. Adam kedua, yaitu Yesus, melewatinya. Yesus berpuasa dengan kekuatan manusia. Jika kita perhatikan, para penulis Injil berusaha keras untuk memberitahu kita bahwa Yesus tidak menggunakan mukjizat untuk berhasil melakukan puasa. Lukas melaporkan bahwa Yesus tidak makan apapun pada hari-hari itu, dan Yesus merasa lapar setelah dia menyelesaikan puasa. Lukas 4 ayat 2. Dalam hal ini, Lukas sekaligus juga menerangkan arti utama dari puasa. Puasa artinya tidak makan. Kemudian, Matius menyampaikan bagaimana setan memerintahkan Yesus membuat roti dari batu. Matius 4 ayat 2. Ejekan setan ini menjadi petunjuk bahwa Yesus mulai merasakan lapar setelah melakukan puasa. Matius menggambarkan bahwa tubuh Yesus juga bisa lapar secara manusiawi. Puasa Yesus tidak makan dan tidak minum. Injil Matius juga menegaskan bahwa Yesus melakukan puasa tidak makan. Kita bisa melihat dalam Injil Matius, permohonan setan hanya berkaitan dengan rasa lapar Yesus, tetapi bukan pada rasa hausnya. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa Yesus minum air, karena tanpa mukjizat tidak ada yang dapat bertahan hidup tanpa air selama 40 hari 40 malam. Hal ini sesuai dengan fakta ilmiah bahwa manusia yang sehat dapat berpuasa dari makanan selama 40 hari. Ia hanya harus tetap mengkonsumsi air minum selama itu. Tempat puasa Yesus. Injil tidak pernah menyebutkan tempat tertentu di mana Yesus melakukan puasa. Tetapi secara tradisi orang Kristen sering menggambarkan pencobaan Yesus terjadi di gurun atau dalam bahasa Yunani disebut eremos. Arti kata eremos adalah lokasi yang terisolasi, tidak berpenghuni, dan bukan padang rumput. Ahli Alkitab menduga tempat itu berada tidak jauh dari Sungai Yordan. Karena Yesus pergi ke padang gurun untuk berpuasa setelah peristiwa baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Matius 4 ayat 1. Sebagian ahli Alkitab juga memperkirakan tempat tersebut bisa berada di pegunungan yang banyak terdapat di padang gurun dekat Sungai Yordan. Tradisi lokal menyebut salah satu gunung di sana sebagai Gunung Pencobaan. Itu adalah gunung batu terjal dan sulit untuk didaki. Itu adalah tempat di mana tidak ada orang yang hidup atau berjalan melewatinya. Di tempat terpencil itulah, Yesus terpisah dari dunia di sekitarnya saat dia berpuasa. Gunung Pencobaan berjarak 68 km dari Sungai Yordan.
Jesiers, jadi apakah kita juga harus melakukan puasa selama 40 hari seperti Yesus? Orang Kristen boleh saja melakukan puasa seperti Yesus, tetapi tentu saja dengan latihan dan perencanaan yang cermat. Selain itu, kita harus memiliki tujuan dengan apa yang kita lakukan seperti halnya Yesus. Dia melakukan puasa sebelum melakukan semua tugas pelayanannya. Jika puasa itu penting untuk alasan tertentu, mengapa Yesus tidak memerintahkan kita untuk berpuasa? Ya, karena Yesus mengetahui bahwa pengikutnya akan melakukan apa yang penting dalam kehidupan rohani termasuk puasa. Dan nasihat Yesus soal puasa adalah, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang belum terselesaikan, apakah itu soal finansial, hubungan keluarga, trauma masa lalu, maka ini waktu yang tepat Anda perlu bicara dengan seseorang. Anda bisa bertemu pendeta, mentor, konselor, atau sahabat dekat. Atau silahkan Anda hubungi konseling center kami, Sahabat 24 sekarang juga. Sahabat 24 tidak saja jadi sahabat curhat, tapi juga berdoa buat Anda. Sahabat 24 siap untuk melayani 24 jam. Sampai di sini dulu Fakta Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Jawaban Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya.